Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam kelas 7. Sebelum Bu Guru awali, maka alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar. Silakan. Ya, alhamdulillah. Semoga dengan membaca Al-Fatihah tadi menghantarkan kita dipermudah oleh Allah dalam belajar. Pembelajaran berikutnya, bab pertama yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Sebelum Bu Guru lanjutkan ke sana, pada materi semester Gasal ini ada 6. Yang pertama, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua, makna Asmaul Husna, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. 3. Perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. 4. Ketentuan bersuci dari hadas besar. 5. Ketentuan sholat berjamaah. 6. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ingat anak-anakku semuanya, Bu Guru cuma mengingatkan saja, KKM di kelas 7 ini adalah 75 ya. Sekaligus ini Bu Guru mengampu pelajaran ya, Bu Muslimah ya, mengampu pelajaran agama kelas 7 untuk semester Gasal ini ya. Berikutnya kita awali tentang dalil Quran tentang menuntut ilmu, yaitu surat Ar-Rahman ayat 33 ya. Anak-anakku semuanya siapkan buku paketnya, itu ada di dalam buku paket ya. Silahkan kamu buka buku paketnya. Mari kita membaca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi innistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah SWT. Nah, ini ada kosakata yang diambil dari surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asyaro. Nah, artinya wahai golongan, ini stata'tum, jika kamu sanggup fudu, menembus atau melintas, min aqtori, dari penjuru, fangfudu, maka tembuslah, illa bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah ya, anak-anak semuanya. Nah, dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 itu ada bacaan tajwidnya, yaitu yang berbunyi ya ma'syara. Itu ada bacaan mad tabi'i, huruf ya berharokat fathah panjang 1 alif atau 2 harokat. Wal insi ikhfa hakiki, nun sukun bertemu sid, nun sukun dibaca samar ya. Berikutnya min aqtori, idhar halki, nun sukun bertemu alif, nun sukun dibaca jelas. Nah, berikutnya surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Sekarang dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang di dalam majelis, maka lapangkanlah, misalnya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan
mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Berikutnya kosakata yang ada dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang dipanggil adalah orang yang beriman. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah lapang ya, lapangan kepada orang yang mendengarkan suatu majelis atau suatu pertemuan ya. Kemudian hukum bacaan yang ada pada surat Al-Mujadilah ayat 11 itu ada amanu idza, itu ada bacaan mat jaiz munfasil. Nah, huruf mat bertemu hamzah pada kalimat berbeda atau panjangnya menjadi 5 harokat. Kemudian wallahu lam jalalah atau tahim. Lam jalalah didahului huruf harokat fathah. Lam jalalah dibaca tebal. Khabirun mat aridis sukun, mat tobi'i pada akhir kalimat yang dibaca wakof atau mat tobi'i ya, dibaca panjang sampai 6 harokat ya, itu pada bacaan tajwid. Sekarang kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru jin dan manusia bahwa pada hari pembalasan nanti mereka tidak dapat lari dari ketentuan dan hukumnya. Kemudian manusia dan jin tidak dapat menembus langit jika tidak ada kehendak kekuatan dari Allah ya. Itu kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 33. Berikutnya kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, jika seorang menghadiri majelis hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Allah SWT berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ya. Berikutnya, ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Berikutnya, setiap perbuatan manusia pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas sesuai perbuatannya ya anak-anakku semuanya. Berikutnya, bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dan hikmahnya kalian itu menuntut ilmu. Jadi keutamaannya ya dalam keseharian ya, cara menerapkan atau perilaku menuntut ilmu. Nah, tahu keutamaan menuntut ilmu ya. Yang pertama apa? Adab menuntut ilmu bagi seorang muslim bagaimana? Ikhlas, jadi harus ikhlas. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian berhias dengan akhlak yang mulia. Kemudian bersikap bijaksana atau hikmah. Kemudian menghormati ulama, mengamalkan ilmunya. Kemudian berikutnya perilaku mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana perilakunya? Nah, orang tersebut akan memiliki sikap apa anak-anak semuanya? Gemar membaca buku. Orang yang cinta ilmu pengetahuan pasti gemar membaca buku. Kemudian gemar mencari tahu biar tambah ilmunya. Dan tetap berpegang pada agama Islam. Kemudian bersikap rendah hati, berperilaku sopan dan santun. Ya, berikutnya hikmah menuntut ilmu. Ya, apa sih hikmahnya menuntut ilmu? Kenapa seseorang harus menuntut ilmu? Nah, itu antara lain dimudahkan jalan masuk ke surga ya dan sebagainya. Kemudian sebelum pembelajaran Bu Guru akhiri ya anak-anakku semuanya, itu ada tugas yang harus kalian laksanakan. Jadi silahkan tulis di buku catatan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 beserta artinya ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas, sertakan tanda tangan orang tua ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bu Guru akhiri dulu anak-anak semuanya ya. Nanti insya Allah bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.